Pak Ridwan, sebetulnya terkait dengan penambangan ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga merugikan negara karena mereka tidak memberikan royalti dan juga pajak. Berdasarkan data yang Anda miliki, berapa besar sih Pak kerugian yang dialami oleh negara? Kerugian langsung saja ya, kerugian yang kita bisa hitung uangnya gitu. 2020 emas misalnya, menurut perhitungan kami negara bisa rugi 3,5 triliun. Timah negara bisa rugi 15 juta dolar. Itu dari data estimasi berdasarkan data yang ada di Minerba dibandingkan data ekspor yang keluar dari misalnya bea cukai. Kan artinya selisih yang kita jual keluar itu tidak tercatat di kami. Nah itu besar ya. Nah itu baru dari sisi nominalnya. Dari sisi kerusakan lingkungan jauh lebih besar. Karena setiap jengkal tanah yang ditambang itu, kalau dia ilegal, nanti kan harus negara yang memulihkan. Sementara kalau perusahaan yang berizin, mereka punya kewajiban untuk memulihkan. Itu juga mahal dan lebih sulit lagi sebetulnya ketika terjadi kecelakaan sih. Itu yang paling kita jaga. Kegiatan pertambangan kan kegiatan beresiko tinggi. Ketika nanti satu nyawa hilang, itu nggak bisa dirupiahkan. Gitu. Pak, tapi sejauh ini ada upaya koordinasi tidak Pak dengan pemilik konsesi begitu untuk mengajak atau merangkul aktivitas penambang ilegal masyarakat setempat begitu? Karena kan ini sebetulnya menjadi mata pencarian mereka Pak. Iya, pemerintah tidak pernah berniat melarang masyarakatnya mencari nafkah. Hanya sekali lagi karena ini industri beresiko tinggi, padat modal dan juga padat teknologi, tetap harus ada regulasi yang diikuti. Kami selalu membuka peluang, siapa saja boleh mau ikut terlibat dalam kegiatan pertambangan ini. Masyarakat pun boleh, ada izin pertambangan rakyat yang sekarang sudah dilonggarkan, bisa sampai 100 hektar dikelola oleh masyarakat. Namun sekali lagi harus diurus izinnya supaya kami bisa memantaunya, bisa membantunya, bisa menatanya. Kemudian juga upaya-upaya lain, kita menghimbau yang besar-besar lah ya. Yang besar-besar kita ajak agar membina mitranya yang kecil-kecil. Misalnya kalau di pertambangan timah, itu kan muaranya dari pasir timah itu adalah smelter. Nah smelternya yang kita bina. Smelter, Anda hanya boleh terima biji timah dari IUP resmi ya gitu. Harus dibuat datanya. Kalau ada yang kira-kira masih belum sesuai, kita minta smelternya atau IUP yang resminya, yang besarnya, misalnya PT Timah melakukan pembinaan. Sejauh ini sih sudah jauh banyak perbaikan ya. Hanya kembali kalau konteks yang di Jawa Tengah ini, sebagian besar memang masyarakat, namun juga jangan lupa kita kan pernah mendengar juga sering terjadi para penambang yang di aliran sungai di Merapi misalnya kan menjadi korban. Nah hal-hal seperti itu sebetulnya yang kita jaga. Tapi Pak kalau melihat perizinan begitu, apa justru karena perizinan yang dimiliki oleh pemerintah ini berbelit-belit Pak sehingga masyarakat ataupun mungkin penambang begitu enggan untuk mengurus perizinan? Itu buktinya banyak yang ngurus nggak berbelit-belit. Yang bilang berbelit-belit pasti dia pada dasarnya dia nggak mau ngurus aja. Oke.